Baik, terima kasih pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Febri Nugraheni dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Tentunya berbahagia sekali pada malam hari ini saya masih bisa menjumpai Anda di rumah dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia tentunya. Baik pemirsa, pada episode Manage Your Mind malam hari ini tentunya tidak jauh berbeda daripada episode sebelumnya, yaitu bahwa setiap malam pada episode Manage Your Mind saya sudah bersama dengan narasumber dan juga sudah dengan tema yang akan kita bahas pada episode Manage Your Mind malam hari ini. Dan untuk tema kita malam hari ini yaitu tentang mengubah insecure menjadi bersyukur. Nah, kemudian untuk narasumber kita pada malam hari ini yaitu ada Atasilani Sumanawasini dan Atasilani Susilawasini. Selamat malam, Sila. Selamat malam. Nah, ini adalah dua narasumber yang akan menemani saya untuk membahas tema yaitu tentang mengubah insecure menjadi bersyukur. Nah, ini berguna bagi pemirsa Dhamma TV di rumah yang masih sering merasa insecure ya, masih sering merasa tidak nyaman dengan apa yang dia miliki saat ini, dengan apa yang ia punya saat ini ya. Jadi silahkan untuk Anda bisa menyimak pembahasan kita dengan baik pada malam hari ini yaitu tentang mengubah insecure menjadi bersyukur. Nah, kemudian untuk narasumber yang tadi sudah saya kenalkan yaitu ada Atasilani Sumanawasini. Atasilani Sumanawasini yang sebelah sana ya Sila. Dan untuk yang sebelah sini adalah Atasilani Susilawasini. Dan ini adalah dua Atasilani yang nantinya akan memberikan kita ilmu-ilmu baru, kemudian wawasan baru mengenai tema kita pada episode Manage Your Mind malam hari ini. Baik, langsung saja Sila kita mulai pembahasan mengenai tema yaitu mengubah insecure menjadi bersyukur. Begitu Sila. Berbicara mengenai insecure tentunya hal ini menjadi penyakit kita bersama, menjadi permasalahan kita bersama. Semua orang pasti merasa insecure ya, begitu ya Sila. Tetapi kebanyakan dari orang ini tidak tahu sebenarnya arti dari insecure itu apa. Dia hanya bisa ngomong, wah saya insecure, saya insecure, dengan ini saya insecure, melihat ini saya insecure. Nah, tetapi orang itu tidak mengetahui sebenarnya arti insecure itu sendiri seperti apa. Apakah insecure ini benar seperti apa yang ia rasakan, seperti apa yang ia mungkin pahami. Nah, jadi mungkin Sila bisa sedikit menjelaskan apa itu insecure. Mungkin Atasilani Sumanawasini terlebih dahulu ya Sila, silakan. Iya. Rasa insecure ini merupakan rasa yang diakibatkan oleh kenangan di masa lampau ya. Nah, setiap individu pasti wajar mengalami rasa insecure pada dirinya. Nah, karena biasanya manusia selalu merasa kurang atau sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Itu yang menyebabkan mereka merasakan insecure di dalam dirinya. Rasa tidak nyaman, rasa kurang percaya diri, ini adalah rasa insecure yang timbul diakibatkan oleh pemikirannya sendiri. Ya, pada dasarnya setiap individu manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ketika rasa insecure ini sudah ada, otomatis setiap individu pasti akan memiliki rasa ketakutan. Ketika rasa takut sudah muncul, pasti akan timbul rasa ketidakpercayaan diri. Itu merupakan insecure yang timbul akibat dibentuk oleh pikirannya sendiri, seperti itu. Jadi insecure ini lebih kepada perasaan tidak nyaman, begitu ya Sila ya, kurang percaya diri dengan apa yang mungkin dimiliki saat ini. Begitu ketika mungkin umat awam mengatakan, wah saya ini dengan bentuk wajah yang seperti ini, dengan bentuk tubuh yang seperti ini, saya insecure, saya merasa saya ini tidak berguna di dalam masyarakat karena bentuk badan saya yang kurang bagus, karena saya yang tidak cantik, kan banyak yang seperti itu Sila. Kemudian Atasilani Susilawasini menanggapi hal-hal seperti ini, atau mungkin Sila juga pernah insecure begitu ya Sila ya, karena kan tidak menutup kemungkinan semua orang pasti merasakan insecure. Nah, kemudian pendapat Sila mengenai pandangan orang-orang yang seperti ini, yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita miliki, yang selalu merasa wah saya ini tidak cantik, saya insecure, saya ini tidak pintar, saya insecure, bagaimana Sila? Ya, insecure ini kan perasaan tidak nyaman karena menilai dirinya itu rendah ya kan? Merasa tidak mampu untuk melakukan hal-hal tersebut. Tetapi ketika kita mau bersyukur mengenai apa yang kita miliki, dengan bersyukur kita bisa percaya diri, sehingga kita
dapat mensyukuri apa yang kita miliki dan dapat berinteraksi kepada orang lain. Berarti ketika Sila menyikapi tanggapan orang-orang yang insecure begitu ya, mungkin banyak orang ya, tidak hanya salah satu tetapi banyak sekali orang-orang yang insecure seperti ini, tanggapan Sila saja bagaimana mengenai hal ini begitu Sila? Apakah memang hal yang wajar atau hal yang sebenarnya tidak seharusnya dilakukan, hal yang seharusnya tidak dirasakan begitu Sila? Menurut saya sih hal yang wajar, karena kan setiap orang pasti meskipun sedikit pasti seseorang akan merasa khawatir atau merasa bahwa dirinya rendah. Tetapi ketika kita memiliki perasaan bersyukur seperti yang saya katakan tadi, ketika kita berani bersyukur dan berani melakukan hal-hal apapun itu yang bisa membangun dirinya untuk menjadi yang lebih baik, sehingga kita akan menjadi lebih baik dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Begitu ya Sila. Jadi ketika mungkin Sila ataupun teman-teman di sekitar Sila yang sedang insecure begitu, silahkan untuk lebih kepada ya menyikapi semuanya dengan kebijaksanaan begitu, mungkin seperti itu ya Sila ya, menyikapi semuanya dengan baik ya, karena memang ya wajar kita mengalami rasa tidak nyaman, wajar kita mengalami rasa kurang percaya diri begitu. Kemudian untuk atas Sila nih Semanawasi nih begitu, berbicara mengenai insecure yang tadi Sila sudah sampaikan, adanya rasa kurang percaya diri begitu, adanya rasa mungkin tidak nyaman di dalam dirinya begitu. Sebenarnya perasaan tidak percaya diri, perasaan tidak nyaman yang ada dalam diri seorang kan yang berpengaruh dalam perasaan insecure begitu ya Sila. Kemudian ketika kita di dalam suatu kondisi, di dalam suatu lingkungan yang mengharuskan kita untuk ya merasa insecure begitu, kita di dalam lingkungan yang semua orang pintar-pintar, yang semua orang mungkin cantik-cantik, yang mungkin semua orang bisa terlihat wah di antara kita begitu. Hal yang harus kita tanamkan di situ supaya tidak muncul perasaan insecure itu seperti apa sih, Las? Ya. Setiap individu yang seperti yang saya jelaskan tadi pasti memiliki rasanya insecure ya, baik itu dalam segi materi, jasmani atau fisik maupun intelektual. Seperti yang Mbak Heni tanyakan tadi, bagaimana semisalkan kita hidup di lingkungan dengan kondisi orang-orang yang memiliki kelebihan dari wajah yang cantik, yang istilahnya sekarang good looking, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita bisa bergaul dengan orang-orang seperti itu? Nah, setiap individu atau manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Jikalau kita tidak good looking dalam muka, setidaknya kita pintar, memiliki intelektual yang baik seperti itu. Jadi kita tidak terfokus dalam jasmani good looking kita. Jika kita berbaur dengan orang-orang dengan menggunakan intelektual kita, tentu kita bisa menumbuhkan kepercayaan diri dari kita. Jadi ada plus minus kita. Ketika kita tidak good looking, setidaknya kita smart, kita pintar, seperti itu. Ya, jadi mungkin ketika kita berada dalam lingkungan yang orangnya cantik-cantik, kita bisa menunjukkan kelebihan daripada yang kita miliki begitu ya Sila ya, supaya meminimalisir perasaan itu tadi, perasaan insecure, perasaan tidak percaya diri begitu ya Sila. Menurut Sila Semanawasi ini saya masih kepada Sila Semanawasi ini begitu ya. Dari beberapa mungkin teman-teman Sila yang sering cerita ke Sila mengenai orang dia sedang insecure, mungkin kan pernah ya Sila ya? Iya, tentu ada. Tentu ada seperti itu. Menurut pandangan Sila, orang-orang lebih insecure itu ke dalam faktor apa? Apakah faktor wajah yang mungkin tidak sempurna, atau wajah karena intelektual yang tidak pintar, ataupun karena fisik yang tidak bagus? Itu dalam hal apa biasanya Sila? Saya biasanya sering mendengarkan ya, lebih ke mendengarkan ketika teman-teman saya mengeluhkan insecure atau ketidakpercayaan dirinya itu lebih ke fisik. Ada yang saya gendut, saya tidak kurus, seperti itu. Teman saya yang kurus, saya ingin seperti dia ya. Ketika dia merasa seperti itu, saya memberikan dia motivasi. Kamu tidak bisa seperti dia. Kamu memiliki porsi yang ini. Ketika dia good dalam badan jasmani ya, kamu setidaknya intelektualnya bagus, seperti itu. Kamu bisa melihat dia sebagai motivasi. Tidak ketika dia cantik, kamu jangan bilang saya tidak cantik, tetapi jadikan dia motivasi. Dia bisa, saya juga tidak bisa, tetapi bukan maksudnya ketika dia kurus, saya harus kurus, tidak seperti itu ya. Jadi ya setidaknya pintar, smart seperti itu ya. Kalau tidak dalam
jasmani. Jadi ketika mungkin kita sedang berada dalam suatu kondisi, teman kita yang cerita ke kita, iya aku insecure nih gara-gara mungkin wajahku tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan, aku berjerawat, aku mungkin apa dan lain sebagainya. Paling tidak kita harus memberikan motivasi ya Sila ya. Apakah hanya dengan memberikan motivasi bisa membuat orang itu tidak insecure lagi begitu Sila? Atau Sila sini? Menurut saya sih iya, dengan memberikan motivasi bisa membantu kita, membantu orang itu untuk bangun dari perasaan insecure itu. Tetapi tergantung pada dirinya sendiri. Ketika mereka mau merubah dirinya yang merasa insecure dari yang misalnya saja tidak pintar, insecure karena tidak pintar. Dengan motivasi kita berikan kepada mereka, kemudian dia mau berusaha untuk bangkit dari insecure-nya itu, mau berusaha untuk belajar, mau berusaha untuk memperoleh ilmu dengan sebaik mungkin, tentu seseorang itu akan memperoleh pengetahuan yang bisa mengangkat dirinya untuk menjadi orang yang lebih tidak insecure lagi. Seperti itu ya, jadi itu adalah tentang insecure begitu ya Sila, pengertian insecure. Kemudian saya bertanya mengenai mungkin Sila pernah bertemu dengan orang-orang yang insecure, ternyata juga pernah ya. Jadi memang semua orang pernah mengalami yang namanya insecure, perasaan tidak nyaman, perasaan tidak percaya diri dengan apa yang dia miliki saat ini. Nah, baik pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai mengubah insecure menjadi bersyukur. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan Atasilani Sumanawasini dan Atasilani Susilawasini, dan dengan tema yaitu mengubah insecure menjadi bersyukur. Nah, tadi di awal kita sudah berbicara mengenai apa itu insecure ya. Jadi mungkin pemirsa yang masih memiliki pandangan yang tidak benar mengenai insecure, Anda bisa perbaiki saat ini bahwa sebenarnya insecure itu adalah perasaan tidak percaya diri, perasaan tidak nyaman berada dalam lingkungan yang mungkin Anda tempati saat ini. Itu adalah perasaan insecure ya. Jadi nanti kita akan juga belajar tentang bagaimana cara mengubah insecure menjadi bersyukur dan bagaimana pandangan-pandangan Atasilani mengenai insecure itu sendiri begitu ya Sila ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya dari saya begitu Sila. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang orang-orang yang insecure, kemudian orang-orang yang mungkin merasa tidak percaya diri dengan apa yang dia miliki saat ini, begitu. Nah, yang saya tanyakan selanjutnya yaitu sebenarnya faktor apa yang membuat orang-orang itu tidak merasa ataupun merasa insecure begitu Sila. Jadi adakah faktor utama atau faktor yang membuat orang-orang merasa tidak pernah bersyukur ataupun merasa insecure begitu Sila? Atau Sila ini Sila? Ada 5 hal yang membuat orang insecure ya Mbak ya. Yang pertama itu karena ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Dimana dia merasa takut untuk bersanding dengan orang-orang di sekelilingnya yang merasa lebih baik dari mereka. Jadi seseorang itu akan menganggap bahwa dia tidak mampu untuk menyaingi atau menyandingi dengan teman-temannya yang merasa lebih baik itu. Yang kedua adalah sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Orang yang merasa insecure juga biasanya sering membandingkan dirinya dengan orang lain, Mbak. Karena misalnya saja ketika ada temannya yang cantik seperti yang dikatakan oleh Atasilani Sumanawasini tadi, sering membandingkan misalnya tadi memiliki paras yang cantik, dia tidak memiliki paras yang cantik, kemudian tadi temannya gemuk, yang kurus sama gemuk tadi itu ya, itu juga termasuk insecure. Terus yang ketiga yaitu tidak mau keluar dari zona nyaman, dimana dengan adanya motivasi itu dia tidak mau keluar dari zona nyaman itu, tidak mau berusaha, atau meskipun dimotivasiin sekuat apapun teman-temannya itu, tetapi dia tidak memiliki keinginan karena
sudah terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang dulunya mungkin membuat dirinya itu merasa tertekan atau merasa dikucilkan atau dibully, bahkan itu mereka tidak mau keluar dari zona nyaman itu tersendiri. Kemudian yaitu yang keempat, ia tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Karena biasanya orang yang insecure ini, ia tidak mau berinteraksi dengan orang lain karena mereka menganggap dengan adanya dirinya itu tidak bisa membantu orang lain dan tidak perlu untuk berbaur dengan orang lain karena itu bisa membuat kepercayaan diri, dia menganggap itu tidak mengubah kepercayaan dirinya sendiri. Padahal dengan berinteraksi dengan sesama itu belum tentu bisa menjatuhkan kepercayaan itu sendiri. Dan terakhir yaitu memandang dirinya itu rendah. Dia memandang bahwa dia tidak mampu ini, dia tidak mampu itu, sehingga dia tidak mau melakukan interaksi kepada temannya, kepada keluarganya, bahkan ia akan merasa murung begitu, Mbak. Jadi ada 4 faktor begitu 5. ya? Oh 5. 5 faktor yang mempengaruhi orang-orang menjadi merasa insecure. Yang pertama tadi seingat saya kekhawatiran, kemudian ada ketakutan, membandingkan diri dengan orang lain, kemudian bisa Sila sampaikan lagi yang ketiga apa? Yang ketiga tidak mau keluar dari zona nyaman, yang keempat tidak mau berinteraksi, dan yang kelima adalah memandang dirinya itu rendah. Memandang dirinya itu rendah. Saya ini sedikit tertarik dengan yang nomor yang tadi, yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Itu yang keempat ya Sila ya? Yang ketiga ya, tidak mau keluar dari zona nyaman karena mungkin menganggap bahwa aduh saya nggak mau lah nanti kalau saya melangkah ke sini nanti takutnya saya salah langkah. Nah, lantas bagaimana dengan orang-orang yang memiliki pandangan seperti ini Sila? Karena takut ketika nanti melangkah malah dia terjerumus ke dalam hal yang salah, akhirnya membuat dia tidak mau keluar dari zona nyaman. Menurut Atta Silani Sumanawasini hal itu seperti apa? Ya, zona nyaman itu istilah anak muda sekali ya, zona nyaman ya. Ketika kita sudah bergelut dengan istilah zona nyaman, itu adalah kita merasa nyaman dengan kita yang saat ini. Kita merasa nyaman, saya tidak berinteraksi dengan orang lain, saya tidak bersosialisasi dengan orang lain, saya bisa. Tapi pada dasarnya kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Tentu kita membutuhkan orang lain. Bagaimana cara kita bisa keluar dari zona nyaman? Seperti yang Mbak Heni katakan, jikalau kita sudah mencoba melangkah tapi kita takut bahwasanya itu salah. Nah, ketika kita sebelum melakukan atau melakukan sesuatu, kita memfilter apakah itu benar, apakah itu benar atau salah. Contohnya saja ketika kita ingin berbaur atau berteman dengan orang lain, kita lihat latarnya, apakah teman-teman saya ini membawa dampak positif untuk saya atau malah menjerumuskan saya ke hal-hal yang tidak baik. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita hendaknya memfilter hal tersebut untuk diri kita sendiri, bahkan untuk orang lain, seperti itu, Mbak. Jadi ketika mungkin orang-orang merasa zona nyamannya seperti ini harus diubah begitu ya Sila ya. Bisa tidak sih sebenarnya untuk mengubah zona nyaman? Mungkin Sila zona nyamannya di sini nih ya, di sini dengan kehidupan Sila saat ini. Kemudian nanti Sila harus mengambil langkah untuk keluar dari kehidupan Sila saat ini. Bagaimana supaya tidak ada ketakutan untuk mengambil langkah? Menurut Silani Sumanawasini seperti apa? Ya seperti yang Mbak Heni katakan, bahwasanya menurut saya di sini juga zona nyaman saya ya. Saya di sini dari segi materi maupun pendidikan sangat dibantu seperti itu. Nah, saya juga memiliki ketakutan apabila saya sudah keluar nanti dari sini, apa yang harus saya lakukan. Nah, sebelum saya melakukan atau keluar dari sini, saya sudah memiliki planning bagaimana agar saya bisa berbaur dengan kehidupan luar seperti itu. Jadi rasa takut itu wajar dimiliki, tetapi bagaimana rasa takut itu kita olah, supaya kita tidak terlalu terpuruk dari ketakutan itu, seperti itu. Jadi
hal di luar itu sebenarnya tidak semenakutkan itu. Itu hanya bentuk pikiran kita saja seperti itu. Jadi lebih kepada pikiran kita Iya. yang mengkondisikan begitu Iya, ya seperti Sila ya. Jadi orang yang takut untuk keluar dari zona nyaman sebenarnya adalah orang yang takut dengan pikiran dia sendiri Iya. begitu ya Sila ya. Karena yang mengkondisikan rasa takut sebenarnya adalah pikiran begitu ya, yang mengkondisikan untuk takut nanti kalau saya keluar dari sini nanti saya bisa nggak ya seperti Iya. ini, saya bisa tidak ya seperti ini, kan sebenarnya kan berasal dari pikiran Iya. begitu ya Sila. Kemudian masih di faktor-faktornya. Iya. Ada tadi Sila menyampaikan tentang yang terakhir. Apa Sila? Takut tidak diterima. Bukan, Apa Sila? merasa rendah. Oh, merasa rendah. Yang takut tidak diterima itu nomor berapa? Nomor 4 ya Sila? Atau nomor berapa? Iya, kan Oh. merasa merendahkan dirinya itu kan akhirnya dia takut Oh, merendahkan dirinya sendiri. Gitu. merendahkan dirinya sendiri atau merasa dirinya itu tidak mampu, Iya, tidak begitu ya Sila ya. Lantas dengan orang-orang yang merasa tidak mampu, begitu merasa bahwa sebenarnya saya tuh tidak bisa seperti ini, saya tuh bisanya seperti ini, begitu merendahkan diri sendiri, meragukan kemampuannya sendiri. Apakah Sila pernah menemui orang-orang yang seperti itu, begitu Sila? Pernah ya. Ya, menurut saya merendahkan diri sendiri itu hal yang mudah, hal yang wajar dirasakan oleh semua orang ya Mbak ya. Kadang ada orang yang merasa mereka tidak mampu untuk melakukan ini, seperti yang dikatakan oleh Mbak Heni tadi, mereka tidak mampu merasakan ini, merasakan itu, sehingga mereka tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Banyak orang yang saya temui sering mengatakan seperti itu. Tetapi ketika kita mengubah mindset kita atau pikiran kita untuk tidak membanding-bandingkan kemampuan kita dengan kemampuan yang lainnya, sehingga tidak menganggap dirinya ini rendah, maka ia bisa berinteraksi dengan baik dengan teman-temannya. Seperti itu. Kemudian nih, saya mengambil contoh orang-orang yang introvert begitu Sila ya. Kan orang introvert kan banyak nih kita jumpai di dalam pertemanan kita begitu. Mungkin malah Sila salah satu dari orang yang introvert begitu ya. Kan semua orang pasti memiliki teman yang introvert begitu. Apakah orang-orang yang introvert ini mereka cenderung orang yang insecure begitu Sila? Orang yang tidak bisa mengeksplor dirinya, orang yang tidak mau untuk keluar dari zona nyaman, orang yang terlalu nyaman dengan kondisi saat ini, orang yang terlalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Apakah seperti itu atas Silani Sumanawasini? Oh, ya. Saya juga punya teman ya seperti itu. Tapi ketika saya tanya kenapa kamu seperti itu, dia bukannya tidak bisa, lebih tepatnya tidak mau berbaur dengan orang, lebih nyaman kepada dirinya sendiri. Jadi dia lebih suka sendiri daripada berbaur dengan orang lain. Jadi lebih tepatnya itu bukan tidak bisa, tapi orangnya saja yang tidak mau. Iya. Gitu ya. Jadi harus mengubah mindset Iya. begitu ya Sila ya, mengubah apa yang dia pikirkan untuk menjadi tidak insecure begitu ya Sila ya. Nah, bagi orang yang introvert mungkin ya dia sebenarnya mampu tapi dia tidak mau begitu karena tidak ada kemauan. Nah, bagi pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita dengan Atas Silani Sumanawasini dan juga Atas Silani Susilawasini. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Bagi terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu tentang mengubah insecure menjadi bersyukur. Tadi sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan mengenai insecure dan bagaimana orang-orang bisa insecure, dan kemudian apa saja faktor-faktor yang membuat orang merasa insecure. Ternyata ada 5 faktor ya pemirsa, ada banyak sekali faktor-faktor yang bisa membuat orang menjadi merasa insecure ya. Di antaranya adalah kekhawatiran, ketakutan, kemudian merasa tidak mau keluar dari zona nyaman dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya Sila, pertanyaan dari saya nih. Seorang yang insecure kan memang seorang yang merasa tidak aman berada di lingkungan yang dia tempati saat ini begitu ya. Jadi lalu apa sebenarnya alasan dari orang yang tidak aman
alasan dari orang yang merasa tidak nyaman berada di lingkungan yang saat ini dia tempati? Apa mungkin karena faktor dirinya sendiri atau faktor dari luar dirinya begitu Sila? Mungkin atas Sila Susilawasini bisa Ya. menjelaskan. Salah satu alasan mengapa mereka menjadi insecure adalah merasa tidak aman karena mereka itu ya, seperti tadi Mbak yang saya jelaskan itu dia merasa sering tidak sebanding dengan teman-temannya, merasa rendah sehingga mereka menilai dirinya itu terlalu rendah, sering membanding-bandingkan dirinya itu dengan orang lain seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Heni, sering membandingkan entah itu tentang kecantikan, tentang kepintaran, tentang tinggi badan, warna kulit atau apapun itu sehingga seseorang itu merasa canggung untuk berinteraksi sehingga merasa tidak merasa canggung dan kemudian mereka tidak mampu untuk berinteraksi atau tidak bisa berinteraksi dengan temannya sehingga mereka yang merasa insecure ini tidak mau berinteraksi kepada orang lain gitu. Seperti itu ya, jadi karena mungkin merasa bahwa dirinya tidak mampu, sebenarnya mampu ya Sila ya, tapi karena tidak ada kemauan sebenarnya, tidak ada kemauan untuk mungkin berbaur, kemudian berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya begitu. Kemudian saya tadi Sila sempat menjelaskan tentang membanding-bandingkan kemampuan yang ia miliki dengan kemampuan orang lain begitu, membanding-bandingkan porsi kita dengan porsi orang lain begitu. Di dalam kehidupan tentunya kita memang seharusnya membandingkan begitu Sila. Oh dia seperti ini berarti saya harus lebih lagi. Tetapi ada orang yang juga membanding-bandingkan, kok dia seperti ini kok saya tidak bisa ya. Nah dengan membanding-bandingkan seperti ini apakah nantinya akan membuat orang menjadi insecure atau malah justru bersyukur? Menurut atas Sila Sumanawasini seperti apa? Ya, saya sering sekali, maksudnya saya pernah membandingkan diri saya dengan orang lain. Tapi membandingkan diri saya itu lebih ke positif ya, bukan negatif. Semisalkan dia bisa, kenapa saya tidak bisa dalam intelektual pembelajaran ya. Nah, saya melihat orang lain itu sebagai motivasi, bukan saya menjudge bahwa saya tidak bisa. Gitu. Ketika saya sudah mau dan mampu, tentu saya akan berusaha untuk melakukan lebih dari dia. Jadi orang itu saya jadikan motivasi, bukan sebagai saya melihat dia dan saya merendahkan diri saya, tidak seperti itu. Ben. Jadi membanding-bandingkan untuk memotivasi begitu ya Sila ya, bukan untuk membuat kita menjadi merasa aduh saya tidak bisa seperti ini, saya tidak bisa seperti dia, itu tidak, tetapi membanding-bandingkan untuk memotivasi kita supaya mungkin pencapaiannya si A harus sama seperti kita harus meniru mungkin kepintarannya dari si A ataupun apapun itu yang dia kagumi dari si A begitu ya Sila ya. Jadi ya dibanding-bandingkan ke dalam arah yang positif, bukan membanding-bandingkan ke arah yang negatif, karena kan sering sekali kita membandingkannya ke arah yang negatif begitu Sila. Tidak hanya kita, mungkin orang-orang di sekitar kita juga seperti itu ya, membanding-bandingkan, ih si A seperti ini kok kamu tidak bisa. Nah itu kan membuat kita menjadi merasa tidak percaya diri. Lantas bagaimana tanggapan Sila mengenai mungkin orang tua Sila atau mungkin orang-orang yang berada di dekat Sila, itu loh si A bisa seperti ini, masa kamu tidak bisa? Nah itu seperti apa Sila? Dulu saya cerita pengalaman saya ya Mbak. Dulu saya di rumah, bukan orang tua saya yang membandingin, tapi tetangga saya yang sering membandingin saya. Karena mereka membandingin saya, kalian bisa ini, kalian anak ini loh bisa ini, bisa bersih-bersih, bisa masak, bisa lain sebagainya. Terus kemudian anak kamu kok nggak bisa sih, nggak bisa masak, kamu kan perempuan, kamu kan ini itu gitu kan Mbak. Kemudian saya memiliki niat untuk keluar dari rumah, meskipun orang tua saya yang awalnya tidak memperbolehkan saya untuk keluar dari rumah atau sekolah di luar karena mungkin takut atau apa, saya tidak tahu. Saya akhirnya memilih untuk merubah pikiran saya untuk menjadi seorang Atasilani. Kenapa? Mungkin rasa kecemasan orang tua saya itu lebih sedikit karena di sini tempatnya lebih terjamin begitu Mbak. Jadi saya akan membuktikan orang-orang yang
mengatakan saya tidak bisa masak, tidak bisa apapun itu, saya akan membuktikannya di sini. Saya akan belajar di sini yang nantinya saya akan mempraktikannya di rumah, sehingga apa yang dikatakan oleh Tetangga saya itu bisa memotivasi, sehingga bisa memotivasi diri saya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Berarti pada saat itu Sila merasa insecure begitu ya Sila? Iya banget. Merasa insecure, merasa tidak nyaman. Berarti memang ketika dibanding-bandingkan, ketika mungkin ada pembandingan begitu, entah dari orang tua, entah dari tetangga, itu berpotensi untuk menciptakan rasa insecure begitu ya Sila ya. Jadi pemirsa Dharma TV mulai sekarang stop membanding-bandingkan begitu ya. Kita semua bahagia, kita semua bisa melakukan hal yang kita inginkan sesuai pada porsinya masing-masing begitu ya Sila. Jadi pas pada porsinya. Jadi tidak perlu untuk membanding-bandingkan diri Anda sendiri dengan orang lain, apalagi membanding-bandingkan dalam segi yang negatif begitu. Kalau membanding-bandingkan untuk motivasi yang seperti atas Silani Sumanawasini disampaikan tidak masalah, tetapi kalau membanding-bandingkan untuk hal yang negatif tidak seharusnya untuk dilakukan begitu. Jadi itu ya Sila, ada beberapa alasan orang-orang menjadi merasa insecure. Kemudian saya ingin berkaca ke dalam kehidupan Buddha begitu ya Sila, karena kan istilah insecure baru tren belakangan-belakangan ini ya Sila ya. Dulu mungkin ketika Sila masih usia SMP, mungkin masih SMA, tidak ada tuh ngomongin insecure, itu kan tidak kenal ya Sila ya. Saya tidak ada begitu kan ya Sila ya. Jadi apakah ketika zaman Sang Buddha dulu ada salah satu kisah dari siswa Sang Buddha yang juga pernah merasa insecure seperti itu Sila? Atas Silani Sumanawasini mungkin bisa menjelaskan. Iya, tentu hal ini ada ya di kehidupan Sang Buddha. Pada zaman Sang Buddha ada kisah di mana bahwasanya ada seorang wanita yang sangat cantik dan memiliki keluarga yang harmonis, kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang juga dari keluarga yang baik-baik. Nah, seminggu setelah menikah, wanita ini memutuskan untuk menjadi seorang bikuni. Ya, dan suaminya juga memberikan restu seperti itu. Kemudian dia menjadi anggota dari sangga. Sebulan kemudian, biku ini hamil tanpa disadari. Tetapi itu tidak menjadi soal untuk anggota sangga, karena itu kan disadari setelah menjadi seorang biku. Nah, ketika sudah melahirkan, anaknya ini diberikan kepada ayahnya dan diangkat menjadi raja. Nah, setelah dewasa, anaknya ini memutuskan menjadi seorang biku dan mencapai tingkat arahat. Nah, karena biku ini ketika anaknya lahir tidak sempat memberikan rasa kasih sayang dan rasa merawat untuk anaknya, biku ini inisiatif ketika sedang berdana makan, dia inisiatif menegur anaknya dengan penuh kasih sayang, tetapi tidak ada respon dari anaknya, malah biku itu bersikap acuh dan dingin. Nah, dari hal tersebut bikuni itu merasa sangat kecewa dan berusaha untuk menghilangkan rasa cinta kasihnya kepada anaknya. Nah, dari setelah kejadian itu, biku ini berusaha untuk mencapai arahat. Nah, ketika mencapai arahat, Sang Buddha mengetahui bahwa bikuni itu telah mencapai arahat, dan Sang Buddha menyampaikan satu syair atau satu kata yang mengatakan bahwasanya diri sendiri adalah sebagai panutan bagi diri sendiri. Orang lain hanyalah tidak ada sangkut pautannya dengan diri sendiri. Jadi dari kisah ini dapat saya implementasikan dengan kehidupan saat ini. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita berucap, semuanya berawal dari diri sendiri dan pikiran diri sendiri. Baik itu hal yang baik, yang buruk, dan ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain atau rasa insecure itu sebenarnya dibentuk oleh pikiran kita. Jadi mindset seperti itu, pikiran seperti itu pada dasarnya dibentuk oleh diri sendiri seperti itu.
Jadi memang pada saat zaman Sang Buddha saja, Sang Buddha sudah mengerti bahwa sebenarnya nanti ada orang-orang yang seperti ini, begitu. Dan pada zaman Sang Buddha juga pernah terjadi di suatu kehidupan bikuni ya, Sila ya. Bikuni yang memiliki seorang anak, kemudian anaknya ditegur, tetapi malah pada kenyataannya bersikap acuh dan dingin. Akhirnya itu menjadi motivasi begitu ya, untuk nantinya bikuni itu bisa mencapai tingkat kesucian sama seperti anaknya. Nah, baik pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai mengubah insecure menjadi bersyukur. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Kita masih dengan tema yaitu mengubah insecure menjadi bersyukur, dan masih dengan Atasilani Sumanawasini dan juga Atasilani Susilawasini. Baik, Sila, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai mengubah insecure menjadi bersyukur. Tadi udah ada kisah dari zaman Sang Buddha, kemudian sudah ada faktor-faktor yang mempengaruhi orang-orang menjadi insecure, kemudian sudah mengetahui apa itu insecure. Nah, kemudian pertanyaan dari saya selanjutnya, bagaimana cara mencintai ataupun menghargai diri sendiri? Karena kan menurut pandangan saya, ketika orang itu insecure itu kan karena tidak mencintai diri sendiri, karena kurang rasa menghargai, ya, kurangnya rasa cinta, kurangnya rasa menghargai diri sendiri. Nah, lantas bagaimana cara supaya kita bisa mencintai ataupun menghargai diri kita sendiri? Mungkin Atasilani Susilawasini bisa sampaikan. Ya, mencintai diri sendiri ini tentu bukan berarti dengan memanjakan dirinya untuk menggunakan skincare atau apa ya Mbak, yang tren, yang apa sedang di zamannya. Ya, sedang di zaman. Tetapi di mana kita bisa melihat kelebihan diri kita sendiri, sehingga kita akan merasa pede, merasa apa ya, kita itu memiliki kelebihan gitu loh. Kita merasa mampu untuk berinteraksi dengan orang yang lain. Dengan hal itu kita juga bisa menghargai diri kita sendiri. Katanya ada pepatah, kita harus menghargai diri kita sendiri sebelum menghargai orang lain. Tentunya kita harus menghargai diri kita sendiri, menghargai apa yang kita miliki, menghargai apa kelebihan apa yang kita miliki dengan mengembangkan, tentunya dengan bersyukur dan mengembangkan apa yang kita miliki ini menjadi kelebihan yang lebih baik, sehingga bisa menjadikan dirinya untuk apa ya, menjadikan dirinya untuk perkembangan selanjutnya dan bisa berinteraksi dengan lain, sehingga tidak merendahkan dirinya lagi, karena kan sudah di pikiran mereka saya memiliki kelebihan ini, jadi saya tidak perlu takut untuk berinteraksi dengan mereka. Mereka memiliki, seperti yang dikatakan Atasilani Sumanawasini tadi, bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan masing-masing. Ada yang memiliki kelebihan ini, ada yang memiliki kelebihan itu. Ketika teman saya memiliki kelebihan dalam bentuk paras yang bagus, kita juga harus kita tidak merasa tidak memiliki paras yang bagus. Tentunya kita harus mengembangkannya lewat keterampilan atau lewat apapun itu, sehingga bisa mengangkat diri kita untuk menjadi lebih baik. Begitu. Jadi intinya belajar ya Sila ya, belajar untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Itu adalah kunci untuk menyayangi diri sendiri, karena yang tadi Sila sampaikan, ada pepatah mengatakan sebelum kamu menghargai orang lain, terlebih dahulu kamu harus menghargai diri kamu sendiri. Terus sebelum kamu mencintai orang lain, terlebih dahulu kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Jadi jangan menganggap bahwa diri ini tidak mampu, begitu ya Sila. Itu adalah cara kita untuk menyayangi. Tidak perlu kamu membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, karena kita sudah berada di dalam porsi kita masing-masing, begitu ya Sila ya. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya untuk Atasilani Sumanawasini, begitu. Bagaimana cara untuk mengurangi rasa cemas dan takut? Karena orang yang insecure kan tadi katanya rasanya ada rasa cemas, ada rasa takut, begitu. Jadi kemudian bagaimana supaya kita bisa mengatasi rasa cemas dan rasa takut? Karena sampai saat ini saya saja masih
sulit sekali untuk mengendalikan rasa insecure, rasa cemas, rasa takut yang ada di dalam diri saya. Saya selalu merasakan seperti itu. Lantas bagaimana supaya kita bisa terhindar dari rasa cemas dan rasa takut, begitu Sila? Iya, sejatinya permasalahan-permasalahan yang ada saat ini solusinya selalu ada di Dhamma. Ya. Sang Buddha menjelaskan ada 5 cara yang dapat kita lakukan atau supaya kita tidak memiliki rasa cemas atau rasa takut. Yang pertama yaitu kita merenungkan usia tua. Nah, sejatinya kita yang muda saat ini suatu saat pasti akan mengalami usia tua. Nah, kita merenungkan saya wajar mengalami usia tua, saya tidak mampu menghindari usia tua. Nah, ketika kita memahami kehidupan yang seperti itu, kita tidak akan merasa selalu muda terus. Kita lihat orang lain muda saat ini, kita juga dulu pernah muda, ya seperti itu. Jadi kita merenungi usia tua. Yang kedua yaitu perenungan terhadap penyakit. Nah, sejatinya badan jasmani yang kita anggap indah, yang anggap bagus adalah sarang penyakit. Semua yang ada di tubuh kita ini adalah penyakit. Nah, ketika kita menyadari bahwasanya tubuh kita ini adalah sarang penyakit, kita hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu, karena ketika kita menjaga diri kita secara otomatis kita juga menjaga orang lain, seperti itu. Yang ketiga yaitu perenungan terhadap kematian. Nah, jika ada kelahiran pasti ada kematian. Kematian itu bisa datang kepada siapa saja, baik itu anak-anak, remaja, dewasa maupun yang sudah berumur tua, seperti itu. Jadi ketika kita merenungi kematian atau adanya kematian, kita tidak terlalu melekat terhadap hal-hal yang kita rasakan saat ini. Jadi itu sangat penting kita renungkan. Yang keempat yaitu perenungan terhadap perubahan atau anicca. Nah, ketika kita memandang orang lain good looking atau cantik, tampan, itu hanya sementara. Jadi hal yang mereka bawa saat ini juga nanti akan berubah, seperti itu. Tidak selamanya mereka cantik, tidak selamanya mereka tampan. Jadi ada masanya mereka akan berubah, seperti itu. Dan yang terakhir itu perenungan terhadap hukum karma. Kita sebagai umat Buddha yang mengerti Dhamma, yang mempraktekkan Dhamma, kita pasti mempercayai adanya hukum karma. Nah, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita rasakan, baik itu hal yang bahagia ataupun yang menderita sekalipun, itu akibat dari perbuatan kita di masa lampau. Jadi ketika kita memahami hukum karma, kita tidak ada pemikiran untuk menyalahkan apa yang kita rasakan atau penderitaan yang kita rasakan saat ini adanya disebabkan oleh orang lain, seperti itu. Berbicara mengenai hukum karma, Sila. Iya. Kan tadi Sila katakan bahwa apa yang terjadi pada kita saat ini adalah hukum karma, begitu ya. Mungkin karena karma kita di masa lampau. Apakah ketika orang mengalami insecure, kita bisa menyalahkan karma kita, begitu Sila? Aduh, ini karena saya dulu pernah melakukan hal ini sehingga saya seperti ini, sehingga saya mungkin tidak sempurna seperti si A, saya tidak pintar seperti si A, saya tidak cantik seperti si A. Apakah kita bisa menyalahkan hukum karma, begitu sih? Iya. Mbak Heni kan sebagai umat awam pasti menjalankan 5 sila ya. Nah, 5 sila contohnya saja ketika insecure dalam jasmani rupa, itu di kehidupan lampau dia sering melanggar sila pertama, yaitu membunuh. Nah, maaf, di kehidupan saat ini mungkin jasmaninya kurang, seperti itu. Itu dampak dari melanggar sila yang pertama. Jikalau kalau dalam intelektualnya kurang pintar, di kehidupan lampaunya dia sering melanggar sila kelima, yaitu sering mabuk-mabukan. Jadi di kehidupan saat ini dia memetik buah karma yang dia lakukan di kehidupan yang sebelumnya, seperti itu. Jadi memang buah karma ini berpengaruh kepada kehidupan kita saat ini, begitu ya Sila. Ketika mungkin hidup kita saat ini kurang kaya, kurang cantik, kurang, itu memang sebenarnya karena timbulan jasa buruk kita di masa lampau yang mengondisikan saat ini mungkin kita menjadi kurang itu tadi ya, banyak sekali kurangnya, begitu. Nah, kemudian terakhir Sila, seperti episode manajemen sebelumnya, bahwa nanti di akhir sesi saya akan memberikan kesempatan untuk Kata Silani memberikan pesan-pesan. Nah, sekarang tiba saatnya untuk Kata Silani menyampaikan pesan-pesan dari pembahasan kita pada malam hari ini bersama dengan pemirsa Dhamma TV di rumah. Jadi mungkin Kata Silani Supanawasini bisa sedikit sampaikan pesannya untuk pemirsa Dhamma TV yang masih merasa insecure, begitu Sila, silahkan. Iya.
seperti yang kita jelaskan tadi, rasa insecure itu adalah yang timbul dari diri sendiri. Jadi ketika kita merasa insecure, hendaknya kita merubah rasa insecure, rasa tidak bersyukur itu menjadi kelebihan, karena sejatinya seseorang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri dan telah melakukan hal yang terbaik untuk diri kita sendiri, karena ketika kita terus merasa kurang, tidak rasa bersyukur dan tidak merasa terima kasih, itu akan menjadi rasa ketidakpercayaan diri kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti itu. Sungguh luar biasa ya pembahasan kita pada malam hari ini mengenai mengubah insecure menjadi bersyukur. Saya ucapkan terima kasih kepada Ate Silani yang sudah menemani saya dan juga memberikan pengetahuannya, ilmu-ilmunya kepada pemirsa Dhamma TV di rumah, dan semoga dari apa yang Ate Silani sampaikan kepada saya dan juga kepada pemirsa Dhamma TV di rumah bisa bermanfaat dan berguna untuk kehidupan kita sehari-hari, bisa kita praktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan harapannya setelah mendengarkan penjelasan dari Ate Silani Sumanawasini dan Susilawasini, kita bisa menjadi orang yang bersyukur, bukan lagi orang yang insecure ya. Tadi pesan-pesan dari Sila, ucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang sudah bisa sampai titik ini ya, sungguh sangat luar biasa diri kita saat ini. Nah, baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda untuk membahas tema mengubah insecure menjadi bersyukur. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita sampaikan berguna dan bisa Anda praktekkan. Akhir kata dari saya, Febri Nugraha ini undur diri dari hadapan Anda, dan selamat malam. Namo Buddhaya.